Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya? Bagaimana kabarnya? Haleluya. Ini sudah bulan 10, tidak terasa tahun 2024 lewat begitu saja. Tinggal 2 bulan lagi kita akan tinggalkan tahun ini, tahun 2024. Tinggal bulan November dan Desember. Tidak terasa. Tapi saya percaya setiap kita pribadi lepas pribadi, setiap hari kita merasakan kebaikan Tuhan. Amin. Sore hari ini kita mau beri yang terbaik buat Tuhan. Saya percaya semua sudah mempersiapkan diri dari rumah. Saat kita datang ke rumah Tuhan, kita tidak sekedar yang penting kisah ibadah. Biar gerejanya ada isinya, tidak seperti itu. Biar tapi kita benar-benar datang pada Tuhan dengan satu tujuan, hanya menyenangkan hati Bapa sore hari ini. Kita mau senang hati Bapa, kita mau sedikit dalam hati kita. Bila Tuhan dapati soal tidak berkenan, kita sama-sama minta pengampunannya, supaya pada sore hari ini tidak ada penghalang antara kita dan Bapa, tidak ada penghalang kita dengan Allah Roh Kudus, sehingga kita benar-benar mengalami secara pribadi dengan Tuhan. Mari Bapak, Ibu, dan Saudara, kita akan selidiki setiap hati kita pribadi lepas pribadi sebelum kita masuk lebih dalam. Bapa yang baik, kami datang di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Di dalam persekutuan, di dalam Roh Kudus, kami bersyukur buat sore hari ini. Sempat yang sangat indah. Kami boleh Tuhan datang ke rumah Kudus-Mu kembali. Kami mau beri yang terbaik Tuhan sore hari ini. Tapi selidiki hati kami Tuhan. Bahkan Kau mengetahui isi ke dalam hati kami pribadi lepas pribadi umat-Mu. Bila Tuhan dapati sesuatu hal yang tidak berkenan, dosa yang menjadi penghalang untuk kami berjumpa mengalami Engkau secara pribadi, Tuhan ampuni. Basuh dengan darah supaya kami layak saat kami datang ke rumah Kudus, sehingga kami boleh mengalami Engkau secara pribadi, sehingga kami mengalami sesuatu hal yang baru. Urapi setiap hati kami Bapa. Kami rindu memberi yang terbaik. Kami rindu memberi yang terbaik buat Engkau sore hari ini. Kami gak mau sia-siakan waktu sore hari ini. Waktu ini kami gak mau sia-siakan. Kami mau beri yang terbaik buat Engkau, sampai kami mengalami Engkau secara pribadi Tuhan. Ada suatu hal yang baru kami akan bawa pulang dari rumah Kudus. Sebelum kami lebih dalam lagi Tuhan, sebelum kami juga menikmati perjamuan yang Tuhan sediakan, menikmati kebenaran firman Tuhan yang sudah disiapkan buat kami. Kami mau sukakan hati Engkau Bapa Saudari. Kami mau sukakan hati-Mu Bapa Saudari. Terima kasih Bapa, terima kasih. Ambil alih Roh Kudus ibadah Saudari. Ambil alih Roh Kudus ibadah Saudari. Ambil alih Roh Kudus setiap pribadi lepas pribadi Saudari. Bila kedagingan kami matikan. Hanya Roh-Mu Tuhan yang ada dalam hidup kami, untuk memuji menyembah Engkau, untuk kami berikan pujian bagi Engkau. Beri puji, beri hormat bagi Yesus Tuhan. Kau Allah yang sangat baik. Hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami datang dengan penuh ucapan syukur kepada Engkau, penuh dengan syukur kepada Engkau. Terima kasih Roh Kudus. Tuhan jamah setiap hati. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia, segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa
mulia. Amin. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Kami mau sembah Kau, kami puji Engkau Tuhan. Beri puji, beri hormat bagi Yesus yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Beri puji, beri hormat, kami hanya memberikan pujian yang duduk di tahta, berkuasa mulia. Segala bangsa kan datang menyembah. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Haleluya, haleluya, kudus dan mulia namamu. Amin. Haleluya, haleluya, ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Ku sembah Kau Yesus, ku sembah Kau. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Raja di atas segala raja, Allah yang layak kami sembah, Allah yang layak kami puji, Allah yang layak kami sembah. Hanya Yesus, hanya Yesus, hanya Yesus, hanya nama Yesus. Haleluya. Selama-lamanya Tuhan kami hanya memuji Engkau, Allah yang duduk di tahta. Sampai selama-lamanya Engkau yang berkuasa Tuhan.
sampai selama-lamanya Engkau yang berkuasa Bapa di bumi di surga. Yesus, Yesus. Sirabaya rabaya 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 rabu. Banggali 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 banggali. Banggali, 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 Banggali. Haleluya. Yes, 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 yes. Yes, 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 yes. Shirabaya, rabaya, 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 rabaya. Semua karena anugerah-Mu Tuhan. Semua karena anugerah-Mu Bapa, semua karena kebaikan-Mu Tuhan. Kami memuji-Mu, kami menyembah-Mu Bapa, kami tinggikan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu Yesus Tuhan. Setiap lidah mengaku Yesus Tuhan, setiap lutut bertelut menyembah. Rabaya 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 rabaya. Sirabaya rabaya 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 rabaya. Sirabaya rabaya rabaya rabaya. Layak kami di sini menyembah-Mu Tuhan. Layak kami di sini mengagungkan Allah kami, Allah yang besar. Rabaya 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 rabaya. La 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 rabaya 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 la 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 rabaya 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 rabaya. La 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 rabaya 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 la 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 la. Kami mau menikmati kehadiran-Mu Bapa. Kami mau menikmati, kami mau menikmati, kami mau menikmati. Shirabaya rabaya 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 rabaya. Yes, 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 yes. Yes, dekat kami dengan kasih, dekat kami dengan kasih. Haleluya, haleluya, haleluya. Shirabaya rabaya 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 rabaya. Shirabaya rabaya 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 rabaya. Shirabaya rabaya 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 sekiralamu. Kami sepakat memuji, menyembah-Mu, mengagungkan Engkau, Yesus Kristus Tuhan, Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan. Layak dipuji, layak disembah. Segala bangsa akan datang menyembah-Mu, mengagungkan Engkau, Yesus Kristus Tuhan. Selama-lamanya Engkau yang terbesar, selama-lamanya Engkau yang termulia, selama-lamanya Engkau Tuhan yang dipuji, yang disembah. Yesus, Shirabaya rabaya 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 rabaya. Shirabaya rabaya 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 rabaya. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu. Haleluya, 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 haleluya. Aku menyembah-Mu, aku mengagungkan Engkau, aku memuliakan Engkau Bapa. Segala bayar, 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 bayar.
Shirabaya rabaya 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 sikira rabaya. Jabat kami gak mau sia-sia saat kami berada, saat Tuhan mencurahkan, kami mau menikmati. Kami mau menikmati Tuhan, kami mau menikmati, kami mau menikmati. Kami mau menikmati, kami mau menikmati, kami mau menikmati, kami mau menikmati, kami mau menikmati. Hirabaya rabaya 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 rabaya. Hirabaya nama rabaya sikiri rabaya sekera rabaya sekera rabaya si. Hati kami terbuka seluas-luas untuk Roh-Mu Tuhan. Shirabaya rabaya rabaya sikira rabaya rabaya se. Haleluya. Buka hatimu Bapak Ibu dan Saudara seluas-luas untuk Roh Kudus. Buka hatimu seluas-luas untuk Roh Kudus yang bekerja. Shirabaya rabaya 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 sikira rabaya rabaya rabaya. Shirabaya da 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 da. Shirabaya rabaya 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 sikira rabaya. Engkau mengetahui kedalaman hati kami Bapa. Engkau mengetahui kedalaman hati kami Bapa. Kami buka seluas-luas untuk Roh-Mu, memenuhi setiap hati kami Tuhan, untuk kami boleh menyediakan hati Engkau. Shirabaya dadadadadabaya sikira labaya 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 labaya. Shiralabaya dabaya labaya dadadadabaya labaya labaya sikira labaya labaya. Hiramaya sikira labaya labaya labaya. Hinamaya sekira maya sekira labu hinamaya sekira. Engkau membayar kami dengan harga yang mahal. Shirabaya sikira labaya labaya. Shirala baba 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 ya sekenda maya labu. Bagimu Tuhan segala puji. Shirala baba 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 ya rabaya sikira. Shirala bala baba 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 baba. Shirala baya baba baba. Yes Tuhan, Tuhan yang percaya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur. Segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Saja tuh kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau angkat tangan dan hati kita di hadapan Tuhan. Hormat serta syukur selama-lamanya bagi Dia. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian,
segala pujian, hormat serta syukur, kata salam yang bagi Dia. Segala pujian, hormat serta syukur, selama-lamanya. Bagimu Tuhan segala pujian sampai selama-lamanya. Tuhan kami Yesus Kristus yang luar biasa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mau lebih lagi puji dan sembah Engkau. Haleluya. Amin. Anak Allah, Yesus namanya. Dia sudah mati, dia sudah bangkit. Bahkan dia naik sudah. Tuhan sedangkan buat saya dan saudara tempat yang terbaik. Haleluya. Terpujilah. Dia yang menyucikan, amin, amin, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Anak-anak Yesus, amin. Yesus namanya, banyak membuktikan Dia hidup, baru Dia hidup, ada hari amin, babi hari tak datang, karena ku tahu kapan hari esok, hidup jadi berarti babi hari Yesus namanya, amin, menyembuhkan, yes, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kosong, membuktikan Dia hidup. Angkat-angkat di hadapan Tuhan, Dia hidup, ada hari esok, yes, babi hari tak datang, karena ku tahu kapan hari esok, hidup jadi berarti babi hari, babi hari hidup, amin, amin, ada hari esok, babi hari Kita bersyukur punya Allah yang hidup. Dia tidak mati, tapi Allah kita Allah yang hidup.
Saya percaya Bapak Ibu terus merasakan kebaikan Tuhan. Masih kuat bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Amin. Meskipun agak sumuk, tapi sumuk buat Tuhan tidak rugi ya. Sumuk di hadapan Tuhan tidak rugi. Tuhan akan perhitungkan semuanya. Yesus kekasih jiwaku, kita akan boleh berjoget buat tahun sore hari ini. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kita boleh bergoyang, kita boleh berjoget buat Tuhan sore hari ini. Haleluya. Shalalalala, shalalalala, oh. Shalalalala, 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 oh. Shalalalala, shalalalala. Sekali lagi shalala, kita sambil bergoyang. Sambil mengucap, Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosamu. Lihat kebaikan Tuhan dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya. Ku angkat lagu pujian, tinggikan nama Yesus. Amin. Sungguh ku percaya padamu, karena kasih-Mu padaku, Kau tebus dosa. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Jangan bantah, ku puji dengan aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Katakan Yesus kekasih. Yes, sungguh ku percaya padamu. Terima kasih Tuhan. Semua karena kasih dan anugerah-Mu. Amin. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan nama-Mu. Sambil begini, dengan tenang, ku puji dengan kecapi. Aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Dengan gendang, ku puji dengan kecapi. Aku bernyanyi, haleluya Yesus kekasih. Sambil seperti menggendong, sayang, sayang, disayang, aku disayang Tuhan. Setiap kita pasti merasakan sayangnya Tuhan. Kita diangkat jadi anaknya. Amin. Sayang, 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 disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya. Yes. Sayang, sayang, amin. Aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi aku disayang. Sambil angkat ke tanganmu. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya. Glory, 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 puji Tuhan. Glory, 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 haleluya.
sama-sama. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mau menjadi kekasih kami, bahkan Kau menyayangi kami. Terima kasih Yesus Kristus. Haleluya, berikan sorak-sorai sekali lagi buat Yesus Tuhan. Haleluya, silakan duduk kembali. Bapak terkasih. Haleluya. Saya percaya setiap ujian yang kita naikkan pada Tuhan, ketika itu dari hati kita, sanggup mengubahkan atmosfer yang ada di atas kita. Rancangan Tuhan yang terjadi atas hidup kita terkadang digagalkan oleh iblis. Saat kita benar-benar tulus pada Tuhan, iblis tidak bisa menggagalkan. Imani, pujian penyembahan saat dinaikkan akan sampai di hadirat Tuhan. Apa yang Tuhan mau sediakan buat saya dan saudara pasti terkirim dan tidak salah alamat. Pasti ke alamat Bapak, Ibu, dan Saudara. Tidak salah alamat. Yang menggagalkan berkat Tuhan terkadang kita sendiri. Berkat Tuhan gagal bukan karena Tuhan tidak mau. Terkadang kita yang menggagalkan sendiri. Terkadang kita lebih cenderung dengan kedagingan kita. Saudari, Bapak, Ibu, dan Saudara, sebelum kita menikmati perjamuan, kita akan menikmati berkat Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Siapkan hatimu, jadikan tanah yang terbaik. Saat benih ditabur, jangan membiarkan benih itu jatuh di pinggir jalan atau di semak duri ataupun di bebatuan. Biarkan firman itu benar-benar jatuh di tanah yang subur, tanah yang terbaik, supaya bisa hidup, tumbuh, berbuah lebat, baik, dan menjadi luar biasa dalam hidup kita. Kita mau sama-sama siapkan hati kita, untuk kita siapkan hati untuk Tuhan berbicara kepada setiap kita. Urapi hamba-Mu Tuhan dengan pengurapan yang double porsi, biar setiap kebenaran yang Tuhan mau sampaikan kepada kami melalui hamba-Mu, hikmat marifat atas Bapak Gembala luar biasa Kau sampaikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih, kami siap. Firman-Mu berkatakan besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, amin. Maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan, di setiap langkah ku percaya. Dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi, di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, amin. Pertolonganku di tempat maha tinggi, ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Kami selalu menantikan Kau Tuhan.
firman-Mu, berkata Kau besertaku. Kami imani dan kami amini Tuhan. Maka kuat roh dan jiwa. Kau selalu ada buat kami Tuhan. Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku. Dekat sayap-Mu, waktu saya nampak bawa gembala, terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Mari sambil mengangkat hati lebih lagi kepada Tuhan, katakan, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesus. Dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi. Di tengah badai hidup ku tak menyerah. Kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolongan-Mu di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tangan-Mu, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah. Kau ku nantikan, Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Sungguh Tuhan, kami mendambakan Engkau bahkan lebih dari seekor rusa yang merindukan sungai. Kami sungguh mendambakan Engkau, kami sungguh haus dan lapar akan Engkau.
Maka saatnya Tuhan Kau berbicara kepada setiap kami, nyatakan isi hati-Mu dan buat kami mengerti, memahami apa yang Tuhan sampaikan dan ajarkan kepada kami pada sore hari ini, sehingga kami akan menjadi pelaku-pelaku dari firman Tuhan. Olehnya segala hal apapun juga Tuhan yang bisa menghalang-halangi kami dalam kami mendengar, mengerti dan melakukan firman Tuhan, dengan yang kami tolak, kami hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan sore hari ini berkuasa Roh Kudus di tengah-tengah kami semua, dan kami siap untuk mendengar serta melakukan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Kita semua yang siap katakan amin. Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Puji Tuhan, kesempatan yang luar biasa Tuhan berikan kepada kita semua sehingga kita bisa ada pada saat sore hari ini untuk kita kembali beribadah kepada Tuhan di bulan yang ke-10. Ya betul ya, 10. Ya, 2 bulan lagi atau 3 bulan bersama dengan ini kita akan selesaikan tahun 2024 dan memasuki tahun yang baru. Tapi kita bersyukur karena sepanjang 10 bulan ini kita sudah menyaksikan dan penyertaan Tuhan, pertolongan Tuhan kepada kita semua. Katakan amin. Nah, olehnya Bapak Ibu Saudara, mari kita semakin giat dalam Tuhan, semakin sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Mari kita akan membuka Alkitab kita di dalam 1 Korintus pasal yang ke-11 ayatnya yang ke-25. 1 Korintus pasal yang ke-11 ayat yang ke-25. Ini bagian ayat yang sering kita baca atau sering saya bacakan, lebih tepatnya demikian, saat kita melaksanakan perjamuan kudus. 1 Korintus 11 ayat 25. Kita baca sama-sama dengan suara yang cukup nyaring di hadapan Tuhan. Yang sudah ketemu katakan haleluya. Ya baik, yang belum ketemu bisa lihat di depan saja supaya bisa lebih cepat. 1, 2, 3. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Yang percaya firman Tuhan katakan amin. Bapak Ibu Saudara, ada bagian yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara untuk kita sama-sama boleh perhatikan. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Di ayat sebelumnya menggunakan kalimat yang sama. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Jadi dalam kita melaksanakan perjamuan kudus, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ada sebuah peringatan atau ada sebuah ingat-ingatan. Maksudnya ketika kita melaksanakan perjamuan kudus, ingat ini loh, ingat akan aku, ingat akan apa yang telah kuperbuat, ingat akan apa yang sudah kulakukan, ingat apa yang sudah kuberikan, kukorbankan, dan seterusnya dan sebagainya, tergantung istilahnya, silahkan dikembangkan Bapak Ibu Saudara. Tetapi ada satu hal, waktu kita makan tubuh Kristus, minum darah Yesus, bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, ada hal yang Tuhan ingin untuk kita ingat sama-sama. Nah, Roma 5, tolong bisa dibantu ditayangkan di depan. Ayat yang ke-8, akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Firman Tuhan menunjukkan dengan jelas bahwa kematian Yesus adalah sebagai wujud kasih. Katakan sama-sama, wujud kasih. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, kalau bukan karena kasih, tidak mungkin seorang benar seperti Kristus mau mati untuk seorang yang berdosa. Firman Tuhan sendiri yang mengatakan, kalau untuk orang yang baik, orang mungkin ada yang rela berkorban. Tetapi untuk orang yang berdosa, kemungkinan akan menjadi sangat kecil kalau ada orang yang rela berkorban. Tetapi firman Allah memberikan ketegasan kepada kita bahwa Kristus mati, Kristus berkorban, Kristus disalib, Kristus mencurahkan darahnya, tercabik dagingnya, itu karena kasih.
Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang perlu diingat saat kita menjalankan perjamuan kudus? Apa yang perlu diingat dari Kristus saat kita bersekutu dalam perjamuan kudus? Apa yang perlu diingat saat kita makan roti dan minum air anggur sebagai keyakinan bahwa kita makan daging dan minum darah Kristus? Apa yang perlu diingat? Yaitu tentang kasih. Sekali lagi, kasih. Kasih Kristus itu tidak pedulikan hidupnya sendiri. Kasih Kristus itu tidak mementingkan perasaannya sendiri. Bapak Ibu Saudara, catat baik-baik dan mari kita akan teladani apa yang Yesus sudah lakukan. Karena kasihnya, dia tidak pedulikan perasaan. Perasaan dikhianati. Pada saat dia akan disalibkan itu karena Yudas yang menjualnya. Perasaan dikhianati pada saat dia sedang dalam prosesi penyaliban, belum sampai disalibkan memang, tapi prosesi penyaliban. Dia dikhianati oleh Petrus, disangkal. Murid yang dididik selama 3 tahun bersama dengan dia tiba-tiba mengkhianatinya. Dia tidak mempedulikan perasaannya. Saat dia difitnah, saat dia dicaci maki, saat dia diolok-olok, dia tidak mempedulikan perasaannya. Saat orang menangkap dia dan menjadikan dia orang yang bersalah, dalam bahasa mereka ya, bahasa orang Romawi, dijadikan penjahat, disalibkan bersama dengan penjahat. Yesus tidak pernah mempedulikan perasaannya sendiri. Yang dia pedulikan hanya satu, keselamatan manusia. Hendaknya kasih yang sama hari ini mengalir atas setiap kita. Yang sepakat katakan amin. Kasih yang mau berkorban untuk orang lain. Kasih yang tidak lagi mempedulikan perasaan kita sendiri. Gampang enggak? Enggak gampang. Tapi itulah kenapa kita memperingati apa yang harus diingat, menjadi peringatan akan aku, kata firman Tuhan tadi, akan Yesus. Apa yang perlu diingat? Kasihnya yang berkorban, yang walaupun disakiti, dilukai, ditinggalkan, difitnah, Yesus tidak pernah membalas. Yesus tidak pernah marah. Saya pernah sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara, Alkitab yang saya baca, kalau Alkitabnya sama, bisa jadi kesimpulannya sama. Tapi kalau Alkitab Saudara mungkin beda, jadi beda kesimpulan. Bahwa satu kali saja Yesus disebut marah adalah ketika bait suci dijadikan tempat berjualan. Selebihnya Yesus tidak pernah marah. Dia dikhianati Yudas tidak pernah marah, dikhianati Petrus malah kembali. Waktu Yesus bangkit dari kematian, dia datengin lagi si Petrus, terus kamu sayang enggak sama aku? Bahasa Alkitabnya, kamu mengasihi aku enggak, gitu kan? Tuhan kau tahu, 3 kali. Dan 3 kali Yesus berkata, gembalakanlah domba-dombaku. Yesus tidak pernah marah. Ketika dia dilukai, disakiti, difitnah, ditikam dari belakang. Bahasa anak sekarang katanya di ghosting ya, betul enggak itu? Ditinggalkan. Semuanya meninggalkan dia. Yesus harus ngumpulin mereka lagi setelah dia bangkit dari kematiannya. Saudara bisa bayangkan betapa kalau bahasa manusia mungkin perih, karena tahu pada saat dia harus berjuang menghadapi maut di kayu salib, murid-muridnya meninggalkan dia. Dia harus kumpulin lagi satu persatu sampai 11-11-nya dapat, gitu kan saudara? Dan kemudian dikasih tahu, tunggu di sini, aku akan mencurahkan rohku, kan gitu saudara. Tapi Yesus tidak pernah marah, Yesus tidak pernah sakit ketika dia disakiti. Dia tidak pedulikan perasaannya sendiri. Itu kasih yang sesungguhnya. Ayo Bapak Ibu Saudara, jangan sampai persekutuan kita dengan tubuh dan darah Yesus Kristus setiap bulan itu menjadi sia-sia karena kasih kita belum sama seperti kasih Kristus. Atau bahasa lain, kalau kita belum sampai terimpartasi kasih Kristus
Sayang rasanya kalau tiap bulan kita harus menikmati perjamuan kudus, tapi perubahan kasih hidup kita belum sama seperti Kristus. Padahal kita selalu, apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa ini adalah tubuh Kristus? Amin. Apakah Bapak Ibu Saudara percaya bahwa ini adalah darah Kristus? Amin. Itulah sebabnya saya rindu sebenarnya kata amin itu benar-benar sungguh-sungguh keluar dari hati. Jadi pengucapannya itu ya memang tidak harus keras, tapi kalau itu sungguh-sungguh biasanya akan terekspresi kan gitu toh Bapak Ibu Saudara. Amin. Itu menunjukkan sebuah kesungguhan, keyakinan yang kuat. Jadi waktu menikmati perjamuan kudus, kasih Kristus yang berkorban, kasih Kristus yang tidak peduliin lagi perasaannya, itu terjadi pada hidup kita juga. Katakan amin. Satu hal yang harus terjadi, kasih itu adalah peduli jiwa-jiwa. Kasih tahu kanan kiri, katakan peduli jiwa-jiwa. Hanya itu yang Yesus pikirkan. Keselamatan. Keselamatan. Maka saya berharap Bapak Ibu Saudara ketika ke depan ada banyak hal yang mungkin harus kita kerjakan atau kita lakukan, baik dari gereja kita sendiri ataupun yang bergerak oleh tubuh Kristus yang lain, dan itu sifatnya untuk keselamatan jiwa-jiwa. Ayo Bapak Ibu Saudara, dengan sungguh-sungguh kita mau bersama-sama menjalankannya, bersama-sama melakukannya. Katakan amin. Karena itulah kasih. Paulus berkata, kalau aku nggak punya kasih, sekalipun aku bisa bahasa malaikat dan semua bahasa, nggak ada gunanya. Sekalipun aku bisa bernubuat, tapi tanpa kasih kosong. Jadi kalau kita tidak punya kasih, salah satu hal yang mencirikan bahwa kita punya kasih adalah nggak lagi peduli perasaan kita, tapi peduli buat keselamatan jiwa-jiwa. Itu kasih yang sesungguhnya. Maka kalau orang diajak dalam konteks jiwa-jiwa, kok nggak peduli, kok nggak respon, kok nggak respect, ya saya pertanyakan kasihnya ada di mana? Karena itulah kasih yang sesungguhnya. Tidak lagi mempedulikan hatiku, tapi yang kupedulikan adalah keselamatan orang lain. Aku hancur enggak apa-apa, demi orang lain diselamatkan. Filosofi lilin, sudah tahu semuanya, saya nggak perlu cerita gitu kan. Dia rela melelehkan dirinya sampai habis demi supaya di sekitarnya mendapatkan terang. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, setiap tipu daya iblis yang membuat hati keras, hati tidak bisa memiliki kasih Bapa, dihancurkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena itu butuh Bapak Ibu Saudara. Ingat catatan 1 Korintus tadi, kalau tidak ada kasihnya, percuma. Itu kata firman Tuhan. Jadi harus dengan kasih, tapi kasihnya juga harus benar. Kasih yang seperti apa? Kasih yang seperti Kristus. Bahkan rela mati hanya demi orang lain. Bahkan rela mati hanya demi orang yang berdosa. Kebanyakan manusia rata-rata adalah rela untuk orang yang baik, tapi tidak rela untuk orang yang berdosa. Itu sudah Alkitabiah, karena ayatnya berkata demikian. Nah, bagaimana dengan kita? Mari Bapak Ibu Saudara, kalau kita masih masih mempertahankan hati kita, perasaan kita, konteksnya bicara tentang kerajaan Allah ya, masih bicara soal hatiku dan bukan orang lain, maka itu kasihnya belum sempurna, harus terus disempurnakan, harus terus minta kepada Tuhan untuk disempurnakan kasihnya. Kalimat, kata-kata yang diucapkan seseorang bisa mencerminkan apakah dia sedang mengekspresikan kasih Tuhan atau dia sedang menginginkan dirinya sendiri untuk dikasihi. Nah Bapak Ibu Saudara, tidak mudah sekali lagi, tetapi itulah yang harus kita kerjakan. Itulah yang harus kita lakukan. Olehnya
sembari nanti kita menikmati perjamuan kudus, mari kita minta supaya kasih Tuhan melimpah buat kita. Katakan amin. Saya bukannya tidak mau mengerti rasa yang dialami oleh seseorang ketika dia dilukai, disakiti, karena saya pun pernah mengalami hal yang serupa sebenarnya. Bahkan saya dianggap tidak menjadi ahli waris dari seseorang, itu saya pernah merasakan itu. Tapi bagi saya ya sudah, kenapa saya mesti marah gitu. Ya memang yang tidak terima orang-orang di sekitar saya. Tetapi saya mau belajar, ya sudah. Saya tidak dianggap sebagai ahli waris, ya tidak apa-apa. Tidak dapat warisan juga tidak menjadi persoalan bagi saya. Karena saya mau belajar, mengasihi itu tidak lagi peduli dengan hatiku. Hatiku mau diapakan, ya sudah, itu bagian dari proses hidupku. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Bahkan ketika mungkin orang bisa merasa salah menangkap, salah menanggapi, salah mengerti, salah memahami, ya sakit Bapak Ibu Saudara. Tapi ya sudah. Karena kasih itu enggak lagi peduli perasaanku. Tapi yang dipeduliin hanya orang lain dan keselamatan. Berikutnya Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Ada di Ibrani 9 ayat 22. Ibrani 9 ayat 22. Tolong ditayangkan. Dan hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan darah. Dan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi ini konteks bicara Ibrani 9 itu bicara tentang pengorbanan Kristus. Bapak Ibu Saudara bisa baca ayat selengkapnya supaya bisa tahu konteks ceritanya. Dan cuplikan ayat yang saya baca barusan adalah tentang membandingkan korban dalam hukum Taurat dan korban di dalam Kristus. Tapi nilai dari sebuah korban itu sama, bahwa tanpa ada darah yang ditumpahkan tidak ada pengampunan dosa. Dalam konteks perjanjian lama harus ada korban yang disembelih, darah yang tertumpah supaya dosa diampuni dalam konteks perjanjian lama, gitu ya. Kemudian analogi itu atau nilai itu diterapkan oleh pengajar Ibrani kepada Kristus yang berkorban dengan disalib, dengan menumpahkan darah. Kenapa? Ya, nilai teologisnya adalah bahwa tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Maka apa yang perlu diingat saat kita melaksanakan perjamuan kudus adalah pengampunan. Katakan sama-sama, pengampunan. Saya minta tolong volunteer Mas Evra. Bisa di sebelah saya. Gantiin saya khotbah. Ini adalah kita, termasuk saya. Karena dia fotokopi saya. Nah, baru teringat tadi Bapak Ibu Saudara, jadi saya nggak sempat cari peralatannya. Bicara pengampunan ada beberapa hal yang Bapak Ibu Saudara perlu perhatikan baik-baik. Tolong perhatikan baik-baik. Karena tanpa itu nanti nggak selesai. Pengampunan kita nggak tuntas. Satu, luka itu bisa terjadi karena ketidaksengajaan orang lain. Disalib itu apa ya? Didahului dengan tidak sopan di jalan. Kita mengendarai motor gitu atau kendaraan, kemudian didahului oleh kendaraan lain dengan tidak sopan. Kita jengkel, kita marah, kita anyel, itu terluka. Waktu terluka itu sama seperti kita sedang mengikatkan diri. Bukan mengikatkan diri kepada orang lain, tidak, tetapi kita membiarkan ada ikatan terjadi pada kita. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Jengkel nih di jalan, orang mah nggak peduliin gitu kan, gitu aja, tapi kita jadi sakit hati gara-gara dia. Nah, kita jadi seperti membiarkan ada ikatan terjadi. Satu, saya punya teman Bapak Ibu Saudara di Pasar Legi. Dia itu ada tetangga yang tiap hari datang ke warungnya. ODGJ. ODGJ itu ngomongannya ngawur atau
tidak ngawur saudara. Nah omongannya bisa seringkali ngawur kan. ODGJ kok saudara, nggak kontrol ngomongan. Tapi teman saya bisa sakit hati loh dengerin omongannya orang ODGJ. Yang gila siapa? Hello. Nah tapi itu membiarkan diri terikat. Orang kayak begitu mah jangan diladeni oleh hati. Biarkan dia ngomong apa saja, namanya orang gak waras, gitu kan saudara. Tapi teman saya bisa luka, beneran serius luka sampai mati. Itu membiarkan ada ikatan. Ada pengampunan yang ada luka yang timbulnya bukan dari kesengajaan orang. Maksudnya sengaja ada orang mungkin gak suka ngomong sesuatu yang gak bagus pada kita, sehingga kemudian kita jadi terluka. Kadang-kadang begitu kan kondisinya. Kadang-kadang orang menjadi jengkel, sakit hati karena situasi dan kondisi. Coba aku lahir dalam keluarga yang kaya, itu membiarkan ada ikatan sebenarnya. Nah nanti proses pelepasannya yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Nah itu perhatikan dulu yang di situ. Ada ikatan-ikatan, jadi ketika sakit hati, luka hati, jengkel, marah dan sebagainya, semacam membiarkan ada ikatan, gitu saudara. Dan ikatan itu bayangkan jangan ikatan hanya di sini. Kalau ikatan di sini mah bisa jalan, tapi bayangkan ini terikat, gitu. Jadi nggak bisa bergerak, nggak bisa berjalan, nggak bisa beraktivitas. Nah kemudian yang kedua, ketika orang ngomong nih, jedar begitu kan, jedar begitu. Melukai. Kalau dia membiarkan hatinya sakit karena omongan orang, dia mengizinkan dirinya terikat. Nah berapa kali dan berapa orang ngomong ke dia, ke kita, kemudian kita membiarkan hati kita terluka, itu artinya kita membiarkan diri kita terikat. Tambah banyak enggak? 1 orang 1 ikatan, 10 orang 10 ikatan. Kalau dari 10 orang yang berkata-kata tidak baik kepada kita, kita membiarkan hati kita terluka. Catat baik-baik kalimat yang saya ucapkan. Membiarkan hati kita terluka. Jadi yang melukai itu omongan orang atau sikap hati. Sekali lagi, yang melukai itu omongan orang atau sikap hati. Catat baik-baik Bapak Ibu Saudara, karena nanti ayatnya ada. Sikap hati, bukan omongan orang. Bukan omongan orang. Faktanya Yesus tidak pernah terluka loh karena orang lain. Amin. Amin. Yesus tidak pernah terluka loh gara-gara orang lain. Tidak pernah. Jadi terluka, tidak terluka bukan karena orang lain, tapi sikap hati, keputusan pribadi, keputusan hati mau terluka atau tidak. Maafkan, saya mungkin harus keras di sini supaya kita paham. Seringkali kita menyalahkan orang yang melukai kita, padahal kalau keputusan kita nggak mau terluka, ya tidak akan terluka. Pak, Bapak bisa ngomong begitu gampangnya, Bapak nggak ngerasain, Bapak nggak di posisi saya nggak peduli posisi itu. Yang saya tahu adalah kebenaran firman Tuhan, dan itulah yang saya ajarkan. Terserah saudara mau menerimanya atau tidak, tapi itu kebenaran, bukan orang lain, tapi sikap hati. Makanya di awal sudah saya bilang, Yesus, apa yang diingat dari Yesus? Kasih. Kasih itu nggak peduli lagi hatiku. No. Jadi ketika ada orang ngomong, ibarat kata kalau itu semacam senjata, dia tusukkan. Kalau keputusan hati tidak mau terluka, nggak terluka. Tapi kalau kemudian dia ambil keputusan, oke, aduh sakit hatiku. Nah, dia membiarkan ada ikatan dalam dirinya. Itu yang kedua. Yang ketiga, triple atau double ikatan. Maksudnya begini. Saya itu dulu pernah dengar cerita dari Ibu Gembala gitu ya. Dulu sekali sebelum kami menikah, ada cerita di masa yang lalu di daerahnya. Ada orang itu mulutnya begini sekali Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau kita bahasanya orang Jawa Tengah itu rewangan gitu kan. Waduh, mulutnya itu pedas gitu ya. Lebih pedas dari bawang merah. Lebih pedas dari
cabai, pedas. Sampai pada satu titik tertentu, ada orang yang sudah tidak tahan barangkali. Intinya, singkat ceritanya, orang yang dikata-kata ini ambil parut, lalu ditamparkan ke mulut orang itu, jedar begitu. Nah ini perhatikan baik-baik, perhatikan baik. Ini yang saya sebut double atau triple ikatan. Waktu orang omongannya jelek, bla 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 bla, melukai hati orang, itu dia sudah mengikatkan, membiarkan ada ikatan loh Bapak Ibu Saudara. Karena ucapannya melukai orang lain. Awalnya diam saja, gitu kan tadi yang mukul pakai parut tadi loh sudah. Awalnya diam saja, cuma sampai nggak tahan, ambil parut, pukul, cebrat, gitu kan saudara. Nah reaksinya marah balik. Dia tidak sadar orang lain itu marah akibat perkataannya. Double ikatan. Dia ngomong jelek, ngomong melukai hati orang lain, itu membuat ikatan. Akibat orang lain, akibat omongannya orang lain marah, bereaksi kepada seseorang jadi sakit hati karena orang itu. Double ikatan. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Double ikatan. Nah ini yang kadang-kadang jarang orang pahami. Orang kadang-kadang bereaksi nggak bagus ke kita itu karena faktor kitanya yang sudah lama menaruh semacam bom waktu kepada dia. Hanya dia selama ini nahan. Sampai pada titik tertentu, dar begitu, reaksinya datang ke kita. Kita yang nggak siap, kita yang nggak terima, sakit hati lagi dengan sikapnya. Padahal itu gara-gara kita yang kita nggak sadar nih. Itu yang saya sebut double ikatan. Nah, sekarang saya mau baca. Terima kasih dulu. Ya. Atau mau di sini sampai saya selesai, coba. Ayat yang sering saya singgung tapi mungkin jarang saya baca. 1 Yohanes 1 ayat 9. Ayo kita baca sama-sama. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1 Yohanes 1 ayat 9. 1, 2, 3. Jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Kok saya komanya? Kok nggak pakai titik ya? Kejahatannya koma ya. Yang pertama, pengampunan karena luka karena orang lain yang ODGJ dan lain sebagainya. Harus diakui. Harus diakui. Tuhan ampuni. Mana sih? Oh enggak nyala. Oh mati. Oh yang atas. Jika kita mengaku dosa. Sorry. Oh enggak sama. Ya. Nah saudaraku yang dikasih Tuhan. Jika kita mengaku dosa. Harus diakui. Tuhan ampuni aku. Aku jengkel dengan orang yang naik motor tadi. Yang menurut aku kurang ajar sikapnya Tuhan. Aku jengkel, tapi berapa banyak kita nggak sadar karena merasa bukan kita yang bermasalah, betul enggak saudara? Kita merasa bahwa orang lain yang bermasalah, orang lain yang salah, dia yang naik kendaraannya ngawur, saya kan biasa-biasa aja. Hello, enggak. Kalau engkau membiarkan terluka dirimu, itu engkau sedang mengikat, membiarkan ada ikatan, dan itu harus diakui. Selesai. Makanya Bapak Ibu Saudara harus setiap hari ada perenungan. Sepanjang hari setelah aktivitas malam itu ada perenungan. Hari ini aku berdosa enggak ya di hadapan Tuhan? Oh iya, aku jengkel tadi karena dia begini. Aku jengkel tadi itu kan aku sudah antri di warung sudah lama. Tahu-tahu ada ibu-ibu nyerobot aja jatah antrianku, aku jadi tambah lama. Apalagi kalau Mas Yapi tadi cerita, tak dramatisir ya Mas. Ya. Dia itu kan pengakuannya itu beberapa hari itu beli solarnya itu eceran Bapak Ibu Saudara. Karena setiap kali ke pom sudah kehabisan oleh truk-truk besar. Lah tadi berangkat ke sini, ya nggak tahu berangkat dari rumah jam berapa, tapi sampai di pomnya ngantri solar, mumpung masih ada solar, dia ngantri solar. Misalnya ini saya dramatisir, saya mau izin ya. Sudah antri, udah mau jam kebaktian, aku tugas lagi, gitu kan saudara. Soalnya nanti kalau aku tugas terlambat, pasti Pak Erik ngomong di mimbar ini nanti, gitu kan saudara.
Nah, sudah antri, sudah mau maju, diserobot lagi mobil yang lain yang antri solar. Tambah telat. Jengkel enggak? Jengkel kan? Tapi sakit hati enggak tuh? Nah, itu yang saya enggak tahu. Bukan Mas Yapi, ini cuma saya dramatisir. Peristiwanya saya tambahi. Supaya saudara jadi ngerti bayangan. Peristiwa-peristiwa sehari-hari itu seringkali bisa membuat kita terluka tanpa sadar. Tapi persoalannya adalah terluka tapi nggak sadar. Nah, waktu itu yang terjadi kita lupa tuh, karena orang lain yang ngawur kok. Saya kan sudah antri biasa kok, dia yang salah aja, dia yang kurang ajar aja, dia yang nggak tahu etika saja, bukan saya. Kalau sudah begitu Bapak Ibu Saudara, maaf, jatuh di dosa yang berikutnya, dosa kesombongan. Aku tidak salah, aku lebih baik dari dia. Yang mengerti katakan haleluya. Nah, yang begini agak repot karena kita nggak merasa tidak salah, kemudian tidak apa yang harus diakui, wong aku nggak salah. Tapi ketika membiarkan ada kekecewaan, amarah dan luka, itu sama dengan membiarkan ada ikatan. Dan itu prosesnya sama, pengampunan. Katakan sama-sama, pengampunan. Prosesnya sama, ampuni. Pengampunan itu harus bagaimana prosesnya? Mengakui. Kalau jika kita mengaku, dia mengampuni, gitu loh saudara. Tapi kalau nggak ngaku, lah yang mau diampuni yang mananya? Wong kita nggak merasa salah, nggak ada pengakuan atas sebuah kesalahan. Nah, lalu atas dosa yang bukan dosa, ikatan yang kedua terjadi karena omongan orang. Jelas. Ya bukan karena ODGJ, bukan karena peristiwa, karena omongan orang. Tapi kemudian terjadi, membiarkan luka terjadi. Itu sama dengan membiarkan ada ikatan. Apa yang harus dilakukan? Sama, pengakuan. Nah, cuma yang kedua dan ketiga itu saya hubungkan sama. Kadang-kadang peristiwanya bisa sama. Peristiwanya kadang-kadang bisa terjadi orang melukai hanya karena reaksi dari yang sudah kita lakukan berulang-ulang, tapi selama beberapa waktu orang itu memendam. Sampai pada titik tertentu dia tidak tahan, dia melukai kita. Tapi itu akibat kesalahan kita di awal misalnya. Pengakuan Bapak Ibu Saudara. Maka di sini memang yang Yesus sudah lakukan tentang kasih itu penting. Jangan pernah merasa lebih baik dan lebih benar. Proses pengakuannya, akui saja semua kesalahan Tuhan, aku sakit hati karena omongannya. Tapi Tuhan, kalau ternyata omongan dia yang begitu karena aku yang berbuat kepadanya di masa yang lalu, dan aku sampai hari ini nggak sadar kalau itu karena saya, ampuni saya Tuhan. Yang mengerti katakan haleluya. Double ikatan itu bahaya Bapak Ibu Saudara. Double ikatan itu bahaya karena kadang-kadang kita hanya memahami dari sisi orang lain yang melukai kita. Kita nggak pernah tahu dan nggak pernah sadar bahwa itu hanya reaksi dari yang pernah kita lakukan di masa lalu dalam bentuk yang berulang-ulang sehingga menimbulkan satu reaksi di sini. Jadi yang saya ingin Bapak Ibu Saudara pahami adalah begini. Dalam proses kita pengampunan dan di situ ada pengakuan, jangan selalu, saya cari kata yang pasnya dulu. Janganlah merasa bahwa itu murni karena orang lain yang melukai tanpa ada peran dari hidup kita. Saya punya anak. Ketika saya ngomong bolak-balik ke dia dengan nada suara yang tidak menyenangkan, dengan kata-kata yang mungkin bagi saya biasa tapi bagi anak saya melukai, dan karena dia anak dia nggak berani melawan, sampai pada titik tertentu dia sudah memuncak emosinya oleh karena perkataan saya yang sudah mereka pendam atau dia pendam, sampai pada satu titik tertentu dia ngelawan saya sakit hati. Kok anakku sekarang berani ya? Padahal dia berani itu karena dia mendem untuk beberapa saat.
Makanya saya belajar untuk tidak pernah menyalahkan orang lain. Nah repotnya adalah, Bapak itu melakukan reaksi toh, laporkan toh, tunggu dulu. Mungkin orang itu marah karena gini. Oh nggak usah nih, sekalian ini direkam, sorry. Ini sensitif sekali. Jadi Bapak Ibu Saudara, kembali aja. Jadi kadang-kadang reaksi orang ke kita itu hanya karena kita yang pernah melakukan sesuatu di masa yang lalu. Dan kemudian menimbulkan reaksi di kemudian hari entah kapan. Dan itu bisa sangat lama sekali, puluhan tahun kemudian reaksi itu muncul. Makanya jangan selalu merasa bahwa itu murni karena orang lain yang salah kepada kita. Tetapi selalulah menyadari bahwa mungkin Tuhan ada yang salah dalam diri saya kepadanya, sehingga begini Bapak Ibu Saudara, dia mungkin tidak pernah ketemu kita nggak pernah ketemu dia, tapi dia bisa dengar dari orang tentang kita. Suatu ketika kita ngobrolan di warung kopi nih ya, ada orang yang tahu kita nggak tahu dia. Obrolan di warung kopi kan biasalah, bahasa saya buat begitu. Obrolan di warung kopi, dan obrolan itu waktu kita bercanda ada satu kalimat yang nyantol di pendengaran orang dan itu gak suka orang. Orang yang dengar omongan kita di obrolan warung kopi ketemu dengan orang lain yang pada satu titik tertentu orang yang lain lagi tadi datang ke kita dan kemudian bereaksi atas omongan itu. Sesungguhnya orang itu bereaksi karena apa yang pernah kita ucapkan di warung kopi. Paham ya Bapak Ibu Saudara? Nah ya masalah digosok dan tidak digosok itu bukan urusan, tapi kan ada reaksi dari perkataan kita. Itu mesti dipahami. Dalam pembelajaran inner healing, kesembuhan batin, hal-hal demikian harus mengerti. Sebab bila tidak akan pernah tuntas pengampunan yang kita lakukan di hadapan Tuhan. Tanpa ada pengakuan, tidak ada pengampunan dosa. Maka selalulah minta pengampunan Tuhan kalau reaksi orang itu karena apa yang pernah kukatakan, apa yang pernah kulakukan, bahkan mungkin itu di masa lalu, jauh di masa lalu. Tuhan ampuni saya juga. Selalu harus menyadari, walau memang mungkin tidak benar-benar ada peran kita, tetapi setidaknya cara ini membuat kita jadi merendahkan diri, merendahkan hati. Tuhan, aku gak suka orang itu gak pernah ketemu dengan aku, kok tiba-tiba ngomongin soal aku. Apalagi ketemu aku, tiba-tiba ngelok ke aku, mencaci maki saya. Siapa dia Tuhan? Aku marah Tuhan. Tuhan tolong bela saya. Ya enggak apa-apa sih, tapi tolong please mulai belajar punya kasih. Katakan amin. Kasih itu tidak pernah membiarkan hatinya. Nah kalau yang model begini tadi yang barusan saya sampaikan, itu berarti dia membiarkan hatinya yang tersinggung. Tidak akan pernah tuntas pengampunan yang kita lakukan di hadapan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Nah saya berbelok sedikit sebagai tambahan. Bicara tentang ikatan yang saya sampaikan, itu ada dua hal. Ikatan masa lalu, itu tidak berhubungan dengan kekuatan gelap. Itu bisa apa saja, tetapi ada ikatan masa lalu. Ya Bapak Ibu Saudara. Jadi di masa yang lalu ada perkataan lah, sebut saja begitu. Itu bahasa saya sebagai kutuk sebenarnya. Ikatan itu adalah kutuk dari masa lalu, tapi tidak berhubungan dengan kuasa kegelapan. Nah itu prosesnya ya sama, pengampunan, pengakuan. Tetapi harus dengan pelayanan, pelepasan. Kalau itu sifatnya kutuk. Tapi ada kutuk yang hubungannya dengan kekuatan kuasa kegelapan. Di masa yang lalu kita sendiri atau orang lain, keluarga kita atau nenek moyang kita pernah melakukan perjanjian dengan kuasa kegelapan dalam bentuk jenis apapun. Dia sebagai dukun, paranormal, atau sebagai orang-orang yang berhubungan dengan kuasa-kuasa kegelapan, percaya ramalan-ramalan, gitu kan? Nah, kita lahir dari garis keturunannya nih. Nah ini yang saya sebut ikatan atau kutuk, tapi ini ada kaitannya dengan kuasa kegelapan lah. Ini harus dilayani pelepasan. Ya memang harus ada kesadaran. Intinya sama, pengakuan. Pak, saya tolong dilayani pelepasan. Kenapa? Karena simbah saya adalah dukun, simbah saya paranormal,
Simbah saya dulu itu adalah orang pinter, bukan sarjana tapi orang pinter. Jadi maksudnya orang-orang yang suka dimintai petunjuk-petunjuk dengan kekuatan roh jahat. Nah itu kutuknya harus Nah tanpa ada pengakuan, mau didoakan bagaimanapun tanpa ada pengakuan dulu, nggak akan pernah terjadi pelepasan. Kenapa? Karena dia nggak menyadari pengakuan. Nggak ada pengakuan itu tadi loh Bapak Ibu Saudara. Maka saya sampaikan apapun itu harus ada pengakuan. Tuhan ampuni aku pernah sakit hati dengan dia. Tuhan ampuni aku pernah terluka karena omongannya. Tuhan ampuni aku karena aku pernah terluka karena orang gila itu, gitu kan saudara. Itu harus ada pengakuan semuanya. Itu prosesnya. Nah apa yang perlu kita ingat dari Yesus melalui perjamuan kudus adalah pengampunannya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan mungkin tidak selesai dalam sekali doa. Dalam arti sekali doa itu ya semua bisa kita akui kalau memang mungkin masih ada, karena pelajaran ini berulang kali sudah saya sampaikan. Tapi kadang-kadang dari perjalanan yang terakhir saya menyampaikan ini, barangkali kemudian dalam perjalanan waktu sampai dengan hari ini terjadi begitu banyak hal dalam hidup kita yang mungkin secara tidak sadar juga ternyata melukai hati kita. Atau bahasa saya sebenarnya lebih tepatnya mengizinkan, membiarkan luka itu terjadi. Jadi Bapak Ibu Saudara, apa yang harus kita lakukan? Ingat kasih dan pengampunan. Mengampuni harus dengan kasih, bukan. Apakah ada pengampunan tanpa kasih? Menurut saya tidak bisa. Karena orang bisa mengampuni hanya karena kalau orang itu punya kasih yang besar. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini sama-sama kita datang kepada Tuhan. Ingatlah bahwa perjamuan kudus itu mengingatkan kita. Mengingatkan akan apa? Kasihnya dan pengampunan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Ingat ada beberapa hal atau ayat yang beberapa waktu lalu sudah saya singgung juga. Perumpamaan tentang hamba yang berhutang kepada raja itu, yang hanya akan bisa terbayar dalam waktu 20.000 tahun. Dan hamba yang satunya, temannya, berhutang kepada dia hanya 5 hari kerja. Tuhan berkata, kalau engkau nggak bisa ngampuni dia yang hutangnya aja lebih kecil, sementara kamu hutangmu lebih besar, maka kamu tak tangkap masuk penjara. Ayat yang lain berkata, kalau kamu nggak bisa ngampunin, Bapakmu yang di surga juga tidak akan mengampuni. Pengampunan itu butuh kasih. Tanpa kasih gak mungkin orang bisa mengampuni. Maka biarlah kiranya saat kita bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus, kita minta kasih Tuhan, minta kasih Tuhan, minta kasih Tuhan, supaya kita bisa mengampuni, supaya kita bisa mengasihi, supaya kita bisa menjadi yang terbaik untuk orang-orang yang di sekitar kita. Kita bukan menjadi orang yang, Yesus tidak pernah melukai siapapun. Yesus dilukai ya, tapi Yesus tidak pernah melukai siapapun. Orang Farisi yang merasa dirinya terluka bukan karena Yesus yang melukai, hanya karena mereka merasa tersaingi, maka mereka merasa dilukai oleh Yesus. Tapi Yesus sesungguhnya tidak pernah melukai. Kiranya kasih itu membuat kita bisa saling memberkati, saling memberikan berkat satu dengan yang lainnya. Dan kasih itu kiranya membuat kita bisa saling mengampuni dan melupakan. Apapun itu Bapak Ibu Saudara harus selesai. Selesai itu harus dengan pengakuan. Tanpa pengakuan tidak akan pernah selesai. Sebuah ikatan bahkan kutuk di masa lalu akan selesai karena adanya pengakuan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita datang dengan merendahkan hati dan diri kita sebelum kita menikmati perjamuan kudus pada kesempatan ini. Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita akan sungguh-sungguh memeriksa hati dan diri kita, kehidupan kita, agar manakala mungkin ada sesuatu yang memang perlu kita bereskan, kita akui di hadapan Tuhan. Maka malam hari ini saya berdoa,
Kiranya kasih itu turun atas kita, sehingga pengampunan itu bisa keluar dari hidup kita. Dan saya percaya ketika pengampunan itu keluar mengalir dari hidup kita, pemulihan pasti terjadi. Mungkin ada beberapa yang perlu menghadapi sebuah konsekuensi untuk beberapa waktu ke depan. Tapi percayalah, saat pengampunan itu kita berikan dalam anugerah dan kemurahannya, dalam waktu dan ketetapan Tuhan, semuanya dapat dipulihkan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan. Mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah Roh Kudus, bagaikan tanah kering yang merindukan air. Demikianlah jiwaku haus akan Engkau, ku rindu selalu hadirmu di hidupku, memulihkan jiwaku, hapuskan air mataku, mengalirlah kuasa Roh Kudus, mengalirlah di tempat ini, mengalirlah. Para pelayan perjamuan sebentar, silakan maju ke depan. Mari setiap kita yang siap untuk menerima perjamuan kudus, tengadahkan kedua tangan kita sambil setiap kita sungguh-sungguh berkomunikasi secara pribadi dengan Tuhan. Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, hari ini kami telah mendengar firman-Mu bahwa hal yang harus kami ingat saat kami menikmati perjamuan kudus adalah tentang kasih-Mu dan tentang pengampunan-Mu. Hari ini sama-sama kami haus dan lapar akan Engkau. Kami rindukan Tuhan bekerja di tengah-tengah kami. Kami rindukan Tuhan memenuhi setiap kami dengan kasih-Mu, agar hari ini sekalipun mungkin tidak tuntas malam hari ini, tapi setidaknya hari ini menjadi langkah awal lagi bagi kami untuk kami menuntaskan pemberesan hidup kami di hadapan Tuhan. Hari ini kami siap melepaskan pengampunan bagi barang siapa mungkin di antara kami ada yang masih menyimpan luka-luka, kekecewaan, bahkan mungkin juga kepahitan.
Hari ini hamba berdoa dalam nama Yesus, kiranya kasih dan anugerah-Mu tercurah begitu besar, begitu besar, begitu besar bagi kami semua. Sehingga saat kami melepaskan pengampunan, kami melepaskan berkat, maka pemulihan pasti terjadi. Oleh sebab itu hamba berdoa kepadamu dengan sungguh-sungguh agar saat kami menerima perjamuan kudus dan bersekutu dengannya, maka kiranya kasih Bapa yang besar, kasih Tuhan yang besar akan mengalir dan terimpartasi kepada setiap kami semua. Olehnya Tuhan memberkati para pelayan perjamuan kudus, supaya sungguh-sungguh kasih-Mu juga mengalir melalui mereka semua. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami layani perjamuan kudus malam